Oke teman-teman, balik lagi sama gue Ceker Motovlog. Dan ya sayang banget ya, kita belum bisa menjalankan aktivitas secara normal. Belum ya. Tapi kita berharap ya, pastinya kita semua berharap eh kita bisa kembali lagi normal. Seenggaknya ya sepaling lambatnya setelah Lebaran mungkin ya, kita berharapnya ya. Dan tentunya kalau bisa lebih cepat gitu ya, karena kan kita, apalagi terutama kita yang seorang muslim ya, pengen sekali gitu, rindu sekali yang namanya sholat berjamaah di masjid ya, terutama pas lagi eh, apa namanya di bulan Ramadan ya kan, karena kan wah itu bulan terbaik lah ya untuk kita ya, para muslim, karena tidak ada bulan yang lebih baik kayaknya ya. Mau kata bulan itu kita tahun apa ulang tahun gitu ya, atau bulan Desember kita tahun baruan gitu, nggak ada sih men. Menyenangkan cuman sesaat gitu. Cuman kalau misalnya Ramadan tuh selalu berkesan di kemudian harinya. Jadi itu sebenarnya bulan, wah, bulan yang paling indah lah. Dan sayang kan kalau kita lewatkan dengan di rumah aja sebenarnya. Makanya gue menghimbau juga nih kepada kalian semua yang masih bandel, yang masih sulit diatur ya. Walaupun daerah kalian tidak kena PSBB, cuman gua harap kalian semua mengindahkan himbauan-himbauan yang ada dari pemerintah gitu. Karena ini semua tuh untuk kebaikan kita semua, bukan cuman untuk kebaikan pemerintah gitu ya. Bukan cuman untuk kebaikan orang-orang tertentu, bukan. Ini untuk kebaikan kita semua gitu. Oke, anyway kita ke topik ya, yaitu adalah, ini sama sih sebenarnya, sama ke gimana Indonesia mau maju ya kan. Karena kenapa gue bilang sama ya, karena hal ini juga berkaitan dengan kemajuan Indonesia yang kita akan bahas, dan juga ketertiban masyarakatnya itu adalah juga salah satu aspek mendorong kemajuan Indonesia gitu. Oke, jadi mungkin bagi beberapa dari kalian setelah mendengarkan video ini, mungkin ada yang akan udah merasa gue udah melakukannya kok, jadi no worries gitu. Atau ada juga yang merasa ngapain juga gue mesti melakukannya. Oke, tahan dulu, kita berdiskusi bareng nanti di kolom komentar. Yang jelas biarkan gue berkeluh kesah dan beropini mengenai masyarakat Indonesia, khususnya bagi apa ya, potensial buyer dari beberapa merek otomotif di Indonesia. Oke, pertama-tama kita ini sebenarnya kan udah merdeka ya seharusnya. Cuman kita ini sebenarnya terasa seperti masih dijajah, karena ketika kita melihat jalanan di ibu kota terutama ya, itu tuh selalu didominasi oleh asing. Bukan orangnya yang berjalan, orangnya asing gitu, bukan, tapi lebih ke apa yang kita gunakan, yaitu adalah kendaraan. Notabene makanya kalau nggak Jepang, Eropa kayak gitu kan. Sekarang bahkan merek-merek dari negeri tirai bambu udah mulai merambah juga ke sini. Nah, ini yang membuat gue jadi agak ragu kalau kita akan segera menjadi negara maju gitu. Karena menurut gua suatu negara yang maju itu adalah negara yang memiliki masyarakat yang dapat menghargai negaranya sendiri. Sebenarnya kan itu. Jadi kalau selama kita masih bersikap bersikap enggak ingin mendukung, tidak ada rasa ingin membantu mendukung produsen maupun brand-brand Indonesia punya, lokal punya, ya tentunya kita akan sulit untuk maju gitu. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, tentu suatu negara itu akan sulit berkembang, maju gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara sektor pangan, udah pasti ya lokal masih menjadi primadona. Cuman kalau misalnya kita bicara tentang elektronik, terus abis itu
apa namanya, seperti kendaraan yang tadi gue sebut, dan banyak lagi. Itu masih banyak produk asing yang mendominasi. Bukannya tidak boleh gitu, cuman apakah kita belum kenyang gitu kan? Apakah kita nggak percaya dan masih nggak percaya dan nggak penasaran sama apa yang Indonesia bisa ciptakan gitu kan? Nah, jadi contoh simpelnya, contoh sederhananya ini, nggak, kita ngomongin jangan ke motornya atau ke mobilnya langsung, kita ngomongin ke gearnya ya. Seperti waktu gua membandingkan AGV K1 dengan KYT NX Race, wah banyak sekali komentar-komentar yang miring akan video itu. Memang ditujukannya kepada gua, cuman gua lebih tersinggung karena itu gua memang dibilangnya kan seakan-akan gue mendukung banget KYT gitu ya, kayak berat sebelah gitu ya. Dan itu kan secara gak langsung berarti kalian tidak mensupport apa yang anak bangsa sudah buat gitu loh, apa yang bangsa Indonesia ini sudah punya dan patut diacungi jempol gitu kan, gitu. Nah, jadi ya sederhana kan, cuman kayak gitu doang gitu. Cuman kita masih, ternyata kok banyak dari kita yang masih belum bisa support. Terus ada juga ya beberapa orang yang beranggapan bahwa ini memang brand Indonesia, cuman yang punya kan orang Chinese ya. Loh, apa yang salah dengan orang Chinese? Ya kan? Kalau orang Chinese itu berkontribusi baik bagi negeri kita dan dia memang 100% orang Indonesia, yang artinya 100% itu apa? Dia cukup lahir di Indonesia pun itu udah sebenarnya 100% gitu loh. Dia kewarganegaraan Indonesia pun itu udah 100% gitu kan. Itu apa salahnya? Itu kan sama-sama anak bangsa. Kita kan satu semuanya, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika kan. Apa salahnya? Ini banyak loh yang terjadi ya. Ini gue nggak ada nih, banyak. Kalian coba aja cari-cari ya. Pasti ada aja orang yang berpikir seperti itu. Tapi entah kenapa nih, begitu ini terang-terangan nih dari Cina nih zaman sekarang ya, terutama ya. Wah, bagus tuh Cina tuh. Ya kan? Mulai pinter tuh dari situ kan. Bilangnya kayak dia bisa jadi partnernya brand-brand raksasa di Eropa gitu kan. Dia canggih tuh ininya itunya, alatnya segala macem gitu kan ya. Jadi oke tuh untuk dibeli tuh gitu kan, dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah, tapi kita bisa merasakan mobil Eropa. Misalnya kan yang terjadi sekarang kan seperti itu. Cuman ketika kita disodorin motor ya dari Indonesia juga, kita berpikir kan kayak apa nih, paling nggak kuat gitu. Sama lah kayak waktu almarhum Eyang Habibie kan membuat meluncurkan pesawat pertama itu dari PT Dirgantara Indonesia ya kalau nggak salah ya. Itu kan ada yang bilang gitu kan, paling bentar juga jatuh gitu kan. Itu sama kayak begitu. Ini sampai sekarang masih aja ada begini gitu loh. Padahal zaman sudah semakin canggih ya kan. Orang-orang juga seharusnya semakin open minded dan canggih gitu. Tentu di dalam hal yang positif gitu kan. Nah, padahal ya kayak misalnya kemarin kita udah bahas motor-motor yang dimiliki oleh Indonesia ya kan, salah satunya adalah VR. Wah, gue seneng banget men lihat VR yang adventure ya, VR adventure. Gue suka banget ya, itu kayaknya reliable banget, dia kuat banget, dan kayaknya gue ingin punya sih someday. Kenapa someday? Karena gue masih belum bisa beli motor lagi nih guys. Bukan masalah finansial sih, cuman ya you know ya, perizinan. Tapi nanti kalau someday gue diizinkan lagi untuk membeli satu motor lagi, mungkin gue akan coba mempertimbangkan ya kan si VR itu. Ya itu harusnya itu semua tuh kita bisa ada di pikiran kita lah intinya gitu loh, bahwa kita nih udah saatnya loh untuk support, untuk coba, untuk belajar mencintai produk-produk dalam negeri. Gue udah lihat beberapa pejuang-pejuang yang gue anggap pahlawan ini di bidang fashion ya, kayak Dr. Tirta dan kawan-kawan yang istilahnya tuh menginfluence orang-orang untuk memakai brand lokal. Sampai sekarang Kompas itu segitu hype-nya. Sekarang Ventela menyusul
Itu sangat-sangat gue acungi jempol dan gue apresiasi banget banget banget. Dan gue berharap sih kayak influencer di bidang otomotif, seperti reviewer otomotif, seperti motovlogger yang memiliki ratusan bahkan sampai jutaan subscribers di YouTube-nya, itu bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Seperti Dr. Tirta dan kawan-kawan di bidang fashion kayak gitu. Gue berharap sih, sungguh-sungguh berharap sih guys. Jadi kayak, aduh please lah, moga-moga apa yang gue harapkan ini benar-benar terjadi someday, dan gue akan lihat akhirnya di jalanan itu banyak sekali produk-produk dari buatan dalam negeri ya, yang contohnya kayak yang kemarin kita udah bahas ya kan, motor-motor made in Indonesia. Kalau kalian ada yang belum nonton, kalian nonton, dan semoga bisa menjadi ilmu tambahan buat kalian gitu kan. Dan kalau kalian bilang, ya gimana ya bang, kita kan memang dari dulu udah ketinggalan jauh sama yang lain-lain. Tapi gini bro, ketinggalan itu belum tentu kita tuh berarti gak bisa mengimbangi gitu. Kita akan terus ketinggalan, kita akan terus menjadi nomor berapa ratus di chart dunia ya, kalau misalnya kita sendiri tidak mendukungnya gitu. Sekarang begini, umur lu 17 tahun, lu baru mau dagang misalnya ya, tetangga lu dari umur 15 tahun udah dagang, lu udah ketinggalan sekitar 2 tahun sama dia gitu kan. Nah, tapi orang tua lu support, ada kemungkinan nggak lu bisa mengejar dia? Ada dong, harusnya ada dong. 2 tahun doang gitu kan, ketinggalan 2 tahun doang. Jadi itu 2 tahun itu bisa dibilang 2 tahun doang gitu loh. Oke, kita ketinggalan belas tahun sama belasan tahun, kita ketinggalan belasan tahun sama negara lain misalnya gitu, puluhan tahun bahkan, atau gimana, terserah kalian mau bilangnya apa gitu kan. Karena kita juga merdeka juga telat juga gitu kan. Misalnya kalau kalian pengen bilang kayak begitu, silahkan, go ahead. Cuman gue percaya gitu, dengan teknologi yang semakin canggih dan kitanya mau mendukung brand lokal, mendukung produk-produk lokal, itu bisa mengimbangi cuy, bisa bahkan melebihi gitu. Dan itu akan menjadi senjata utama kita untuk menghadapi ekonomi global ke depannya gitu kan. Jadi ya semoga aja dari situ Indonesia itu sembuh dari semua negativity yang ada ya sekarang ini gitu kan. Lu taulah pemerintahan kita seperti apa, lu taulah masyarakat kita seperti apa. Siapa tahu aja ya kan, ketika kita semua udah bisa belajar mencintai produk kita sendiri, itu kita juga ternyata sekalian belajar gimana cara mencintai Indonesia dengan benar kayak gitu sih ya. Semoga video ini dapat mencerahkan kalian semua yang masih suka gue juga sebel juga sih sama beberapa motovlogger yang malah kampanyein modif head-on ya, ketimbang kayak begituan. Bayangin, dana modifikasinya aja sebenarnya bisa beli berapa motor made in Indonesia tuh guys. Cuman ya dia lebih memilih untuk itu karena mungkin viewersnya jadi banyak gitu kan. Cuman menurut gue itu nggak ideal banget sih gitu loh. Orang dengan power segitu gede melalui subscribersnya malah memprovokasikan ya kan, mengkampanyekan modif head-on, judulnya modif head-on RP sekian gitu ya. Itu gue agak sebel sih. Cuman ya udah, itu hidup dia, pilihannya dia. Jadi ya nggak, no comment juga. Kita nggak bisa ngatur orang, kita nggak bisa mengubah orang. Cuman gue yakin beberapa dari kita yang suka otomotif, yang kebetulan juga subscribersnya banyak banget ya, itu ada yang peduli soal beginian. Dan jangan, bagi kalian yang peduli tapi takut karena takut gak ada temennya, jangan takut. Pasti gerakan kalian itu akan mengubah walaupun memakan waktu yang lama gitu.
Oke, sekian dari gua. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.